وأصحابه ومن وفاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak jamaah kajian rutin PRM Pakem Binangun rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup sehingga sampai detik ini kita masih Allah berikan nikmat yang mana jika nikmat itu kita hitung niscaya tak mampulah kita untuk menghitungnya. Dan tak lupa juga kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga di umur kita yang sampai detik ini Allah senantiasa memberikan kita bimbingan, arahan, serta petunjuk sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan jadwal rutin kita akan meneruskan terkait dengan tafsir dari surah Al-Fatihah dengan kitab rujukan yaitu kitab Tafsirul Jalalain. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tafsir dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Nah, namun sebelum nanti kita berlanjut ke tafsir ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita sedikit mengulang secara ringkas pelajaran yang telah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya. Di mana kita tahu ketika kita mengucapkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ kita menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Ketika kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ memberikan kesan bahwa kita dituntut untuk menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Sehingga ketika kita mampu menghadirkan Allah, mampu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, niscaya kita akan terhindar, akan tercegah dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita takut diawasi oleh pencipta kita. Masa kita diawasi CCTV aja takut, apalagi ini yang mengawasi, yang menciptakan kita. Justru kita harus lebih takut lagi dan lebih hati-hati. Insya Allah kalau kita mengamalkan ini, ketika kita mengucapkan basmalah, seakan-akan kita selalu diawasi Allah, niscaya kita akan senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa, yang selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang betul-betul meresapi makna di balik basmalah adalah Allah akan berikan dua kenikmatan secara langsung, yaitu nikmat Ar-Rahman dan nikmat Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu nikmat Allah yang Allah segerakan di dunia, lalu Ar-Rahim yaitu nikmat Allah yang nanti akan kita unduh di akhirat kelak.
Misal contoh kecil kita minum, akan sangat berbeda rasanya kalau kita sebelum minum mengucapkan basmalah dengan tidak mengucapkan basmalah. Ketika kita minum tanpa mengucapkan basmalah itu hanya sekedar menghilangkan rasa haus, rasa dahaga kita. Tapi tidak menutupi, tidak mengerem nafsu atau syahwat yang ada di dalam tubuh kita. Kita minum di sini air putih aqua. Tapi karena kita tidak membaca basmalah, kita keluar, lihat minuman yang lain-lain, pingin semuanya. Enggak punya uang sampai diiwangi utang. Ya. Sehingga utangnya banyak, keinginannya banyak, enggak terpenuhi, bingung sendiri. Maka ketika Allah sudah cinta dengan hambanya, yang dikasih itu berkahnya, bukan banyaknya. Nah, maka tadi untuk kita menggapai berkah, sebelum minum kita mengucapkan basmalah. Selain minuman itu menghilangkan rasa haus kita, juga akan mendatangkan keberkahan dalam diri kita, yaitu mampu menutup syahwat-syahwat, keinginan-keinginan duniawi yang mana ketika itu sudah ditutup dengan basmalah, niscaya kita akan tentram, akan nyaman, adem ayem menjalani kehidupan. Enggak banyak keinginan. Minum di sini, alhamdulillah sampai rumah sudah cukup. Lihat minuman yang lain di jalan-jalan tidak keinginan. Nah, itu bedanya kita mengucapkan basmalah dengan tanpa mengucapkan basmalah ketika kita mengawali setiap aktivitas kita. Lalu beranjak ke ayat kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ikrar kita, pernyataan kita bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian dari semua makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kita makhluknya tidak pantas untuk menyandang segala pujian itu. Maka ketika kita dipuji orang, tidak langsung kita terbang ke ayang-ayang ya. Tidak langsung kita terbang ke angkasa sehingga lupa diri, sombong dan sebagainya. Nah, maka Allah senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluknya yang lemah, yang tanpa pertolongannya tidak mungkinlah kita sampai di titik yang kita tempati sekarang ini. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, sama itu janji Allah bagi hambanya yang mampu mengamalkan basmalah dengan baik dan alhamdulillahirabbil alamin dengan baik juga. Maka Allah berikan dua nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Di situ mengandung makna bahwa yang Malik, yang memiliki segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, motor, pakaian, tas, mobil, rumah, sawah dan sebagainya itu hanya titipan saja. Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kita lahir brojol dari ibu kita juga dalam keadaan tak punya apa-apa. Telanjang bulat tanpa pakaian, tanpa kain sehelai pun. Maka Malik Yaumiddin, yang Malik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita punya hanya titipan, maka karena itu titipan bisa lain waktu, bisa suatu waktu akan diambil sama yang punya. Dan karena itu titipan juga nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita gunakan untuk apa titipan Allah itu? Apakah semakin menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, semakin rajin ibadahnya, atau justru malah menggunakan titipan Allah itu untuk bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Maliki Yaumiddin, yang berkuasa, yang menjadi hakim, yang seadil-adilnya hakim pada hari pembalasan kelak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin seseorang bisa lepas dari hukuman dunia, bisa memanipulasi hukum-hukum yang berlaku di suatu tempat, tetapi di Yaumuddin, di hari pembalasan kelak, tidak bakal terjadi hal seperti itu. Semuanya akan dihakimi oleh Allah secara adil, sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan Bapak-bapak sekalian, yaitu tafsir dari surah Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah
kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menuliskan dulu ayatnya supaya semakin jelas dalam kita memahami kandungan dari ayat yang kelima ini. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, normalnya iyyaka, lafal iyyaka ini itu normalnya dia terletak di akhir setelah fiilnya. Normalnya harusnya na'budu iyyaka. Ya, na'budu iyyaka sama nasta'inu iyyaka. Ya, normalnya seperti ini. Tapi kenapa di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini iyyakanya didahulukan? Ini menunjukkan ikhtisos, pengkhususan kita bahwa kita menyembah, kita beribadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembahmu, kami menyembah kepadamu. Tapi kalau ini ada hanyanya, hanya kepadamu kami menyembah. Beda nanti maknanya. Kalau na'budu iyyaka, kita menyembah Allah, tapi di satu sisi kita terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sholat subuh. Sholat subuh dan kebetulan mungkin berbarengan dengan jadwal Liga Champions misalnya. Ya, mungkin bagi mas-mas atau bapak-bapak yang suka sepak bola dan kebetulan tim jagoannya masuk champion misalnya, dan kebetulan pada saat itu tuh main. Nah, kalau na'budu iyyaka itu bisa jadi kita menangkan tuh bolanya. Yang penting nonton bola dulu, sholat subuhnya nanti. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, iyyakanya didahulukan, maka Allah lah yang kita menangkan ketimbang yang lainnya. Ya, kalau iyyakanya di belakang bisa jadi Allahnya kita kalahkan. Tapi kalau iyyakanya kita dahulukan, itu menunjukkan pengkhususan kita bahwa yang harus kita menangkan, yang selalu kita menangkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Maka ketika terdengar adzan subuh dan kebetulan ada jadwal champion itu, kalau kita iyyaka na'budunya memang betul-betul benar, maka sholat subuhlah yang kita dahulukan daripada yang lainnya. Kemudian iyyaka di sini tadi dikatakan maknanya adalah ikhtisos, pengkhususan. Yang namanya pengkhususan pasti ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu, ada sebagian hambanya itu yang ketika beribadah tidak diniatkan untuk Allah. Ini mengandung sindiran halus, mengandung kecaman halus kepada beberapa hamba Allah yang ketika dia beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena riya, karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa itu yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mendirikan sholat hanya karena riya dilihat oleh orang lain. Kalau tidak ada orang lain, ya enggak sholat. Bahkan dia wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Bahkan disindir lagi sama Allah dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang sholat saja itu bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Lebih celaka lagi nggih. Nah, mesti bayangan kita seperti itu. Sholat aja celaka, bisa celaka apalagi yang nggak sholat, lebih celaka lagi. Siapa seorang yang
sholat tapi celaka, yaitu sahun, orang yang dia itu lalai dari sholatnya. Lalainya kenapa? Alladzina hum yura'un, yaitu lalainya dia karena niatnya salah untuk melakukan sholat, ya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengatakan na'budu, kita beribadah, kita menyembah hanya kepada Allah, maka di sini kita harus ingat apa tugas Allah menciptakan kita, yaitu di Quran surat ke-51 ayat ke-56, yaitu surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan supaya segala aktivitas mereka, segala nikmat yang melekat pada mereka itu digunakan untuk ibadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Maka ketika kita sudah berikrar iyyaka na'budu, sudah seyogianya ketika kita sholat dan sebelum kita melaksanakan sholat, hendaklah segala aktivitas kita itu haruslah bernilai ibadah. Kalau boleh kita bayangkan sebelum kita sholat, misal ini sudah isya, nanti menjelang subuh, kita jaga diri kita upayakan diri kita, marilah dari mulai detik ini sampai nanti kita bangun sholat subuh, segala aktivitas kita mari kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Nanti pas subuh, pas kita sholat, dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kita laporan sama Allah. Ketika kita sholat, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, itu hakikatnya kita sedang laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya gunakan nih semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepada saya untuk ibadah. Ini saya laporkan ketika sholat ini. Bayangkan seperti itu. Karena ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba dalam sholatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka qala Allahu azza wa jalla, Allah akan membalas ucapan hambanya itu, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara diriku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku semua yang ia inginkan seketika itu akan saya kabulkan. Tapi tadi sebelum kita sholat diusahakan segala aktivitas kita bernilai ibadah. Supaya beribadah gimana caranya? Disandingkan dengan doa. Tidak hafal doanya, cukup ucapkan basmalah. Nah, dalam hadits qudsi dikatakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan membalas, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara diriku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apapun yang ia minta akan aku berikan. Itu sudah kata Allah sendiri dalam hadis qudsinya riwayat Abu Dawud. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beranjak ke lafal atau huruf wawu. Huruf wawu dalam ilmu nahwu itu menunjukkan kesamaan. Misal, ana wa Muhammad nadhabu ilal masjidi. Berarti ketika itu saya dan Muhammad itu dia posisinya jejeran, bareng-bareng berangkat ke masjid. Karena dia sejajar, sama. Nah, kalau kita umpamakan seperti ini, jamaah sekalian. Iyyaka na'budu, ya. Wawunya kita ubah jadi sama dengan. Karena makna wawu itu sama. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini ibadah kita. Kemudian iyyaka nasta'in ini
permintaan solusi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu minta solusi pasti punya masalah. Tidak mungkin dia minta solusi tapi nggak punya masalah. Pasti setiap kita, setiap yang bernyawa, setiap orang hidup punya yang namanya masalah. Itu sudah pasti. Dan itu sudah janji Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was tsamarat. Setiap orang, setiap makhluk hidup, setiap apalagi manusia, sudah pasti Allah akan berikan dia ujian, akan berikan dia masalah. Maka rumusnya jamaah sekalian, sebelum kita sholat, tadi iyyaka na'budu, usahakan setiap aktivitas kita itu nilai ibadah. Nanti ketika sholat kita laporkan, ya Allah ini nikmat yang telah Engkau berikan, saya gunakan untuk ibadah kepadamu. Lalu sudah pasti ketika kita dalam menjalani kehidupan kita menemui yang namanya masalah. Maka kita juga mintakan solusinya, mintakan jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum sholat kita jadikan aktivitas kita semuanya bernilai ibadah. Lalu sebelum sholat juga diusahakan kita inventarisir, kita data masalah apa saja yang kita punya, supaya nanti bisa kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seseorang itu ditimpa satu masalah, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau di sini nasta'inu yaitu fi'il mudhari', jadi ketika satu kata itu berbentuk fi'il mudhari', maka dia akan terus menerus untuk kita lakukan. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Kalau kita punya masalah, ya harus terus menerus minta tolong sama Allah selama kita hidup. Nah, ketika kita minta tolong pada Allah, kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah kepadaku, kata Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar maknanya kita jalani dulu apa masalah yang kita hadapi. Jangan cepat menggerutu, jangan cepat nggersulo kalau orang Jawanya. Jalani saja dulu. Jalani, terima. Karena apa? Hakikatnya ketika kita diuji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu memberikan kita masalah, memberikan kita ujian melebihi dari batas kemampuan kita. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Allah tahu kamu bisa. Ya Allah, kenapa kok harus saya terus? Why me, kata Allah, kata hambanya, why me, kenapa saya ya Allah? Ya kata Allah, why not, kalau kamu bisa kenapa tidak? Yang bisa cuma kamu toh, ya gitu kata Allah. Nah, maka perlu kita benamkan, perlu kita tanamkan mindset ini ketika kita sedang diuji Allah, hakikatnya kita itu bisa. Maka kata Allah, sober, jalani dulu. Mungkin kita pernah bayangkan nggak bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cecak itu makanannya nopo? Nyamuk terbang nopo mboten? Terbang. Cecak terbang mboten? Cecak terbang atau enggak? Enggak. Kok bisa cecak yang enggak bisa terbang makanannya sesuatu yang terbang? Padahal kalau kita nalar enggak mungkin. Masa cecak yang enggak punya sayap hanya merayap di dinding ya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kok tiba-tiba ada nyamuk yang tiba-tiba datang mendekati si cecak itu. Siapa yang ngasih nyamuk itu supaya datang sama cecaknya itu? Allah. Belum ada ceritanya cecak itu menggerutu sama Allah. Ya Allah, kok makanan saya sesuatu yang terbang tapi saya nggak dikasih sayap. Kok cuma saya hanya merambat, hanya merayap di dinding saja. Nggak ada ceritanya. Atau mungkin ada ini, kita kasih wajan. Wajan kita panasin pakai api. Di sini kita kasih cacing. Gimana reaksi cacingnya ketika kita taruh di wajan, yang mana wajan itu kita panasin? Krogel?
Korgel-korgel kan? Kenapa cacing dia korgel-korgel mau kemana-mana ini? Kepanasan. Kenapa? Kok meskipun kepanasan dia terus cari jalan keluar? Karena cacing nggak bisa menggerutu, nggak bisa gerusulo. Coba kalau cacing gerusulo, panas itu, tapi nggak gerak-gerak ya mati. Sama kayak kita, ketika kita diuji, jalannya aja dulu. Ya, gerusulo, menggerutu tidak bakal menyelesaikan masalah. Kayak cacing ini, kalau dia menggerutu, panas-panas, adu-adu, ya pasti mati. Karena dia nggak bakal gerak, hanya ngomong-ngomong aja. Tapi karena dia nggak bisa menggerutu, ya dia cari solusi sebisanya. Meskipun toh nanti mati juga. Nah, maka kata Allah, dengan sabar, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, kita jalani dulu, kita yakin bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan kita. Lalu ketika kita ikhtiar sudah kita laksanakan, maka kita dampingi dengan sholat. Nah, sholat sudah pasti salah satu rukun sholat adalah kita membaca Al-Fatihah. Ya, dimana ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah pada saat itu. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin dalam sholatnya, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, maka Allah akan menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Lalu ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Di situ kan ada dialog antara kita sama Allah. Maka tidak sembarangan ketika kita sholat, perasaan itu harus kita hadirkan, bahwa kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sampai seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta akan aku kabulkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya tidak mungkin kalau kita Al-Fatihahnya betul, kok masalah masih tetap ada, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Yang perlu kita pertanyakan, kenapa selama kita sudah sholat terus sampai umur mungkin bertahun-tahun kita ini, tapi masalah tetap aja datang, tidak kunjung selesai. Padahal Allah sudah janji sendiri tadi, apa yang ia minta akan aku kabulkan. Tapi kenapa ketika kita sudah mengucapkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ketika sholat, tapi nggak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pentinglah kita untuk perlu mempelajari dari tafsir Al-Fatihah ini, supaya kita membaca itu tidak hanya ngedumil saja, tapi juga bisa meresapi makna di baliknya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kita katakan na'budu itu adalah tugas kita, bahwa kita diciptakan Allah tujuannya adalah untuk beribadah. Bahkan dalam satu hadis qudsi juga Allah mengatakan ibadi, wahai hambaku, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu untuk ibadah, maka jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan juga sudah aku bagi rizkimu, supaya apa? Supaya kamu tidak capek nyari rizki itu. Maka rumusnya Bapak-bapak sekalian, ketika kita punya masalah dan kita butuh solusi, maka selalu dampingilah dengan yang namanya ibadah. Maka para sahabat dulu, para ulama kita yang terdahulu, ketika dia selesai kerja, itu tidak langsung pulang, mampir masjid dulu, sholat 2 rakaat, minta solusi sama Allah. Pasti setiap kita habis kerja ada aja masalahnya, entah masalah di kantor, masalah di tempat kerja, pasti ada masalah. Maka solusinya datang ke masjid ibadah, mintakan sama Allah.
Pokoknya dua hal ini tidak boleh lepas. Wong rezeki kita sudah ditentukan Allah kok. Terus apa yang kita khawatirkan? Ya. Kalau jamaah sekalian disuruh milih ini, kaya tapi gelisah, terus miskin tapi tenang, tidak ada pilihan ketiga, kira-kira pilih yang mana? Secapek-capeknya orang mengumpulkan harta, dari mulai gelap sampai pulang gelap lagi, tapi kalau ibadah dia tinggalkan, dia dijamin tidak bisa menikmati dari hasil jerih payahnya itu. Maka ibadah sama solusi ini harus selalu bergandengan karena dia pakai wawu. Tidak bisa kita minta solusi tanpa ibadah. Tidak bisa kita butuh solusi tapi hanya ibadah saja, tapi kita tanpa ikhtiar juga nggak bisa. Maka solusi dan ibadah juga harus selalu berdampingan. Kalau dalam Al-Quran pernah diceritakan dalam surat Al-Anbiya itu kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang ujiannya paling berat dibandingkan nabi-nabi yang lain. Karena apa? Nabi Ayub diuji Allah dengan 3 hal. Yang pertama, Nabi Ayub itu orangnya kaya raya. Asetnya banyak. Kaya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ayub itu punya anak banyak. Dalam riwayat dikatakan 12 anak. Di keluarganya itu keluarga yang harmonis lah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ayub itu selama hidupnya dia disenangi oleh orang-orang pada hormat sama beliau, sehingga kedudukan beliau dalam masyarakat itu dijunjung tinggi. Karena beliau selain nabi juga bisa dikatakan alimnya, orang alimnya. Ya, punya status sosial tinggi. Tapi pada satu ketika seluruh harta kekayaannya tiba-tiba Allah lenyapkan dalam seketika. Seluruh ternaknya mati semua. Seluruh kebunnya, seluruh sawahnya kebakaran semuanya. Langsung jatuh miskin. 12 anaknya seketika juga langsung mati semuanya. Langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya 12 anak ini. Lalu beliau juga diuji Allah dengan penyakit yang mana penyakit ini belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub dan tidak bakal diderita oleh orang setelah Nabi Ayub. Sehingga dengan penyakit itu beliau dijauhi sama orang-orang. Enggak mau ada orang yang mendekati, takut nular dan sebagainya. Lalu bagaimana reaksi Nabi Ayub? Dalam firman Allah itu, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ditanya sama istrinya. Kalau bahasa gampang kita, wahai bapak atau wahai suamiku, kata istrinya, engkau kan seorang nabi. Kenapa enggak engkau mintakan saja sama Allah supaya ujian yang menimpa keluarga kita itu segera diangkat? Lalu gimana jawab Nabi Ayub? Luar biasa. Tanya dulu sama istrinya. Kita diuji Allah seperti ini sudah berapa lama? Kurang lebih 7 tahun ya Nabi. Terus kita diberikan nikmat kaya, banyak anak, status sosial tinggi itu berapa tahun? Berapa lama? 20 tahun. Oh ya, kalau gitu saya baru akan mau minta sama Allah supaya ujian ini diangkat kalau ujian ini sudah sama dengan jangka waktu nikmat yang telah saya terima. Luar biasa. Masa baru 7 tahun langsung menyerah. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Saya baru mau minta supaya ujian ini disabet oleh Allah kalau sudah
menyamai jangka waktu ketika saya menerima nikmat Allah. Nah, ini juga bisa kita jadikan pelajaran jamaah sekalian. Ketika kita diuji Allah, ya sabar tadi, betul, sabar. Sabar, dan kita harus terus-terus mengingat, mengintrospeksi diri. Kok saya diuji Allah, ini ada apa? Apakah jangan-jangan waktu saya sehat tidak saya gunakan dengan baik? Sehingga Allah uji dengan sakit supaya sadar bahwa nikmat sehat itu seyogyanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kan banyak ya Bapak-bapak, ketika ada orang yang sakit, dia nazar. Kalau saya sembuh, saya akan apa? Nazar apa misalnya? Akan mengadakan Jumat berkah terus misalnya. Kalau di kala orang itu seperti itu. Ada warung makan Mbah Ganis. Nah, itu setiap Jumat berkah, Jumat siang setelah Jumatan, banyak orang yang ke sana makan prasmanan. Nah, karena ceritanya Mbah Ganis itu waktu sakit dan divonis dokter nggak lama lagi, beliau benar seperti itu. Kalau saya diberikan nikmat umur panjang, maka saya akan bernazar untuk terus menyedekahkan makanan di warung saya itu. Alhamdulillah, dengan nazar yang baik, beliau sadar, beliau mengevaluasi diri bahwa ternyata beliau ketika selama sehat itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ini kisah Nabi Ayub juga perlu kita teladani. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut ke ayat yang ke-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau dalam tafsirnya dikatakan arsyiduna atau arsyidna ilaihi ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukilah kami ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Lalu di tafsirnya dikatakan, apa jalan yang lurus itu? Dijawablah di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang soleh kita yang terdahulu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah? Wahumul yahudu. Orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Di tafsirnya dikatakan wahumun nasoro, yaitu mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Karena orang Yahudi sudah berapa banyak tanda-tanda Allah yang telah Allah tampakkan untuk mereka, tapi mereka nggak kunjung sadar. Kalau kita dengar kisahnya kaum Yahudi dengan Nabi Musa, Allah tunjukkan itu. Dikepung tentaranya Fir'aun, belakang tentaranya Fir'aun, depan laut merah. Mau nyebrang laut mati, ke belakang mati, karena sudah dikepung oleh pasukannya Fir'aun. Maka mereka minta sama Nabi Musa, wahai Musa, dungo marang Gustimu, berdoalah sama Tuhanmu supaya kita diselamatkan. Maka Nabi Musa mengiyakan permintaan kaum Yahudi itu. Lalu Nabi Musa berdoa, dapat wahyu, pukulkanlah tongkatmu itu ke laut merah. Seketika itu dipukulkan dan terbelahlah laut itu, membuat jalan keluar bagi kaum Yahudi yang dikepung pasukannya Fir'aun itu. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak mungkin hanya tongkat bisa belah lautan, itu nggak mungkin. Tapi mereka nggak kunjung sadar. Sudah banyak sekali. Apalagi contohnya Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kan kalau orang mikir, wah ini pasti bukan
kekuatannya Isa sendiri, pasti ada Allah yang berkehendak di balik itu. Enggak kunjung sadar juga. Sudah berapa banyak itu ayat-ayat Allah yang kau tunjukkan kepada kaum Yahudi, tapi mereka enggak kunjung sadar. Maka di dalam surat Al-Fatihah dicaplah mereka bahwa mereka itu orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang dibenci, dimarahin Allah. Lalu kenapa orang Nasrani itu orang yang sesat? Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu Allah, bukan Nabi Isa. Tapi mereka menyesatkan, memutarbalikkan fakta itu, sehingga mereka menjadikan Nabi yang aslinya diutus untuk mereka malah dijadikan Tuhan. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itulah tafsiran dari surat Al-Fatihah dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Maka beberapa poin yang perlu kita ingat-ingat terus, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini, selain surat ini sebagai pembuka Al-Quran, selain surat ini sebagai pembuka ketika kita sholat, surat ini juga adalah pembuka bagi kita untuk mendapatkan segala solusi, segala jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Ya. Bahkan waktu pertemuan pertama sekali pernah saya sampaikan sebuah kisah, ada seorang kepala suku disengat kalajengking, lalu diobati ke beberapa dokter, nggak ada yang mampu, cukup datang seorang sahabat, diusap luka bekas sengatan kalajengking itu, dibacakan Al-Fatihah, bisa sembuh. Ru'yah dengan Al-Quran, ru'yah dengan surat Al-Fatihah, bisa sembuh. Itu kan menandakan bahwa Al-Fatihah ini tidak sembarang surat, bukan surat yang begitu saja Allah turunkan, tapi ini surat yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita dalami, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama Al-Fatihah adalah pembuka bagi diri kita untuk menerima jalan keluar, untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ketika kita berdoa, alangkah baiknya sebelum kita meminta kepada Allah, awali dengan Al-Fatihah. Ya, kita puji Allah dengan setinggi-tingginya pujian, dan setinggi-tingginya pujian adalah surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hadirkan bahwa di situ kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwa kita senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hakikatnya kita adalah hamba yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menerima ujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa setiap yang kita miliki hanyalah titipan, yang Malik, yang mempunyai segala hal, segala yang ada dalam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu titipan, barang yang kita miliki pasti suatu waktu akan diambil sama yang punya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ketika kita membaca Al-Fatihah, terutama ketika kita hendak melaksanakan sholat, tolong jadikan amalan-amalan kita, segala aktivitas kita sebelum sholat itu bernilai ibadah, supaya kita bisa laporkan sama Allah. Ya Allah, ini segala sesuatu, segala nikmat yang kau berikan itu kami tujukan untuk ibadah hanya kepadamu. Dan sebelum sholat kalau bisa kita inventarisir, kita data masalah apa saja yang kita miliki, lalu kita mintakan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ibadah selalu berdampingan dengan solusi. Mungkin itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di kajian pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa kita renungi bersama dan bisa kita syukur-syukur, kita resapin dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran, syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelas ya. Oh, nggih. Memang anjuran dari para ulama ketika kita selesai atau ketika kita habis baca Al-Fatihah, kita iringi dengan ucapan amin. Karena apa? Karena semua yang ada dalam Al-Fatihah itu doa. Terutama tadi di ayat ke-6 sampai ke-7. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan doa kita. Supaya kita senantiasa Allah hidupkan dalam Islam dan Allah matikan dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita senantiasa mohon pada Allah supaya keimanan kita itu kita bawa baik ketika hidup sampai nanti kita meninggal. Maka anjurannya setelah kita mengucapkan membaca Al-Fatihah, kita iringi dengan ucapan amin. Semoga Allah mengabulkannya. Baik di sholat maupun di luar sholat. Amin. Amin. Oh, okay. Ini soal bacaannya nggih. Soal bacaannya. Nggih. Kalau tulisannya sepertinya nggih, Pak. Ini ada layarnya. Kalau ada layarnya, dia mat lazim harfi. Mat lazim harfi itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Amin. Tergantung apa? Kalau sholat kan masing-masing imam kan bacaannya itu kan berbeda ya. Waladhdallin, ada yang waladhdallin, itu kan sangat tergantung jawab amin itu. Okay. Nah itu dia. Nah ini kan ya apa ya? Ya jadi kita mengucapkan amin itu apa? Ya kadang nggak bersemangat gitu kan. Kadang ya kalau apa bacaan imam itu semangat ini didengarkan itu enak, kemudian nada terakhirnya itu seakan-akan ya memacu kita untuk menjawabnya dengan sungguh-sungguh, itu kan berbeda ya. Kalau yang datar-datar saja kayaknya ya seperti itu tadi sampaikan. Oke. Jadi terkait dengan nada imam ketika sholat, khususnya dalam membaca Al-Fatihah, maka itulah pentingnya kita memilih imam yang memang bacaannya bagus, supaya sholat kita ya semangat. Sudah bacaannya tidak bagus, nadanya nggak bagus juga, maka itulah pentingnya kita mencari atau memilih seorang imam yang memang bacanya bagus. Ya, meskipun memang qadarullahnya mungkin terpaksanya nih tidak ada yang bagus, mungkin bagusnya mungkin standar, ya nggak apa-apa, maju. Tapi kan kita sudah baca tafsirnya bahwa seluruh Al-Fatihah itu doa. Ketika kita mengucapkan amin baik semangat atau enggak, hakikatnya kita sudah meminta sama Allah, ya Allah kabulkanlah. Nah itu esensinya di situ nggih. Soal mau semangat atau enggak, insya Allah kalau sudah paham tafsirnya harus semangat. Nah, seperti itu. Yeah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina ala sawa'is ila sawa'is sabil gitu. Baik, terkait dengan
pertanyaan, kenapa di dalam Al-Quran terkadang kita temukan redaksi yang berbeda-beda. Meskipun ihdina, tapi kata setelahnya itu bisa ihdinas siro langsung, bisa ihdina ila atau ihdina ala. Nah, seperti itu. Kalau setahu yang saya pelajari ya Bapak. Kenapa dalam Al-Fatihah dikatakan ihdinas sirata langsung tanpa ila tanpa ala? Karena ihdina itu fi'il amr. Kalau dalam ilmu nahwu kata kerja perintah. Mohon tunjukilah, itu kan perintah ya. Nah, otomatis ketika dia perintah sudah pasti butuh yang namanya objek. Nggak mungkin kita memerintahkan tapi nggak ada objek yang kita perintahkan. Duduklah kamu. Pasti kan ada objeknya. Kamunya itu objeknya. Nah, maka ihdina, tunjukilah kami. Tunjukilah olehmu, wahai Allah, akan kami, yaitu kita, kemana? Nah, as-sirata al-mustaqim. Itu jadi maf'ul kedua. Jadi kalau boleh kita tulis ya ihdi fi'il amr, kata kerja perintah. Harus punya objek. Tunjukilah. Ya Allah, tunjukilah. Tunjukilah ke siapa? Ini objeknya yang pertama. Objek 1. Ya Allah, tunjukilah kami. Kalau tunjukilah kami, otomatis kan masih ada pertanyaan, ditunjukkan kemana? Nah, maka dijawab lagi. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jadi objek 2. Kalau dalam ilmu nahwu maf'ul. Maf'ul 1, maf'ul 2. Lalu mungkin dalam redaksi yang lain, dalam surat yang lain misalnya. Tadi surat Al-Qasas ya Pak ya? Itu juga ihdina redaksinya enggak Pak ya? Ihdina ya. Nah, kalau yang ini saya PR buat saya. Karena saya belum pernah mendapatkan ketika satu fi'il atau kata kerja itu dia butuh objek, butuh maf'ul, itu biasanya langsung nyambung ke maf'ulnya. Tanpa di sela-sela, tanpa diselingi dengan huruf jar, ila, ala, bi, fi. Nah, ini PR buat saya. Nah, nanti insya Allah pertemuan yang selanjutnya, bismillah, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Ya. Jazakumullah khair. Nggih. Nggih, nek saja. Oh. Sampun.